Tribuners, kita berjumpa kembali dalam Super Score edisi spesial Piala Dunia 2022 bersama saya Delta Gonzalez pada edisi hari Rabu 29 November 2022 dan kita akan membahas mengulas prediksi partai Wales versus Inggris. Sudah bergabung dengan saya Bang Agus Haidir, wartawan olahraga Tribun Medan, dan Bliko Mang Agus, wartawan olahraga Tribun Bali. Halo, apa kabar Bang Agus, Bliko Mang? Halo, apa kabar Delta? Kabar Ya, baik, Kabar Bang Delta. Agus. kita Luar ber biasa. Kita berjumpa lagi ya di laga Wales versus Inggris dari grup B di match terakhir ini. Eh Beli Komang, di sini Inggris kita sudah tidak ragu lagi, dia garang di awal 6-2, skor 6-2 saat melawan Iran, tapi justru bisa ditahan imbang Amerika Serikat dengan skor 1 sama saja di match kedua. Bagaimana pengamatan Beli Komang ini seputar penampilan dari Inggris? Ya, terima kasih Mal Delta. Ya. Saya sebagai fans Inggris. Udah Nah, pakai Inggris ya itu ya? iya dong, harus pakai Inggris. Berharapnya Inggris bisa meraih prestasi maksimal di Piala Dunia ini ya. Ya. Uh, ya, kalau kita lihat dari penampilan Inggris di laga pertama melawan Iran, memang terlihat Inggris begitu perkasa ya. Tampil sangat luar biasa, permainan mereka benar-benar hidup. Jadi mereka membangun serangan dari bawah, build up-nya bagus dan menciptakan peluang. Mm-mm. Kemudian disempurnakan dengan penyelesaian akhir yang sangat-sangat baik ya. Uh, Tidak hanya pemain depan yang bisa mencetak gol. Kemudian Inggris di laga kedua ketika menghadapi Amerika Serikat justru mengalami anti klimaks. Jauh sekali penampilan Inggris ketika menghadapi Iran, kemudian menghadapi Amerika Serikat. Sehingga mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 ya. Tentu juga ini tak lepas dari strategi dari Amerika Serikat yang bermain sangat apik, kemudian memperlihatkan pertahanan yang sangat solid. Di sisi lain di kubu Inggris justru kreativitas serangan mereka tidak muncul ya ketika menghadapi Amerika Serikat sehingga tercatat sangat-sangat minim peluang. Hanya 3 peluang emas yang diciptakan dari Inggris dari 8 kali tembakan. Bahkan kalau jumlah tembakan secara total mereka malah kalah dari lawannya. Jadi sehingga ya saya kira di laga kedua melawan Amerika ini memang wajar kalau Inggris hanya meraih hasil imbang 0-0 karena memang performa mereka jauh menurun dibanding ketika menghadapi Iran. Jadi ini perlu menjadi catatan bagi Gareth Southgate ya, bagaimana Ya. bisa kembali tampil dengan performa terbaiknya ketika di laga terakhir melawan Wales. Ya, oke. Dan skor imbang yang didapat saat berjumpa dengan Amerika Serikat ini sedikit mengganjal ya, karena laju Inggris untuk lolos ke babak 16 besar sedikit terhambat dan penentuannya memang di match ketiga ini lawan Wales. Oke, Bang Agus, di sini Wales menurut saya juga lumayan bagus penampilannya karena di awal mereka bisa 1 sama menahan imbang Amerika Serikat. Namun juga di match keduanya malah justru dikalahkan oleh Iran. Nah, seperti apa nih pengamatan dari Bli Komang ini? Kalau menurut saya permainannya sudah cukup bagus sih kalau Wales ini, meskipun masih bertumbuh pada Gareth Bale. Ya, kalau menurutku sih Wales ini justru Hmm? nggak ada kemajuan dari terutama malah penurunan kalau Malah kalau penurunan ya? malah Ya, penurunan ketika dibandingkan dengan penampilan mereka di Euro sebelumnya yang di Euro mereka dapat 2000. ya Euro sebelumnya 2016 ya, Ya. Hmm. ya 2016 yang di Prancis. Nah, eh, apa ya? Tidak ada perubahan strategi permainan dan pemain yang diandalkan itu aja gitu Ya. loh. Hmm. Praktis tidak ada bintang baru yang muncul. Kalau di Inggris kan misalnya ada Jude Bellingham ya yang masih berusia muda dan kemungkinan bisa bersinar terang ya kan. Kalau di Wales nggak ada. Ya praktis pemain yang diandalkan itu aja Gareth Bale, Aaron Ramsey, Ya. paling Daniel James lah yang agak mudaan sedikit, 25 tahun. Itu pun grafik permainannya nggak naik-naik, gitu-gitu aja, malah makin turun. Setelah dari MU sekarang dipinjamkan ke Fulham kalau nggak salah. Nah, yang lain-lain ada Joe Allen, ada Ben Davies, ada Chris Chris Gunter ya, cuma cuma itu pemainnya, tidak Hmm. ada yang lain dan eh,
ketika berada di lapangan pun mereka seperti tidak punya second strategi ya. Ya, ketika sudah mentok ya mentok gitu. Nah, itulah yang terjadi ketika mereka melawan Iran. Iya. Nah, mereka awal-awalnya mereka bisa bermain menyerang, tapi ketika Iran ada counter strategi, mereka tidak punya strategi lain untuk menandingi strategi dari Iran. Akhirnya mereka apa ya kalau kita bilang bahasa gampangnya bahasa kita mereka capek sendiri, Iya. bingung sendiri. Akhirnya eh, Iran bisa mengurung pertahanan mereka, pertahanan Wales dan mencetak 2 gol di menit-menit akhir. Iya. Dan seperti itu. Oke. Dari pengamatan Bang Agus yang mana Wales malah justru menurun performanya di Piala Dunia 2020 ini, 2022 ini menurut saya eh, bagaimana nih peluang untuk bisa mengalahkan Inggris atau bahkan menahan imbang Inggris karena seperti dikatakan Bang Agus tadi hanya bertumbuh pada pemain-pemain yang itu-itu aja, Gareth Bale, ada pula Aaron Ramsey yang mana di klub pun mereka performanya juga masih kurang. Akan seberapa besar peluang mereka bisa lolos? Eh, Mungkin seperti Iran Amerika juga ya. Ini ada juga faktor-faktor lain di luar teknis di lapangan Hmm, yang bisa ya ini kan biasanya ya kalau main antar negara-negara persemakmuran ya. yang di bawah Inggris itu ada semangat lain ketika melawan Inggris bisa katakan apa ya kalau kita buat tanda kutip bosnya lah ya bos bos dari persemakmuran ini kan Inggris dan biasanya kalau main lawan Inggris itu Scotland, Irlandia Utara, Wales gitu itu semangatnya berlebih berapi-api semangatnya. Hmm, hmm, Scotland lah paling 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 nampak itu Skotlandia ketika main itu di tribun itu biasanya banyak Sir William Wallace banyak di situ. hmm, hmm. Braveheart pakai pakai baju-baju tradisional ya kan Ya. di cat-cat itu seperti itu banyak. Nah, Wales mungkin ada yang seperti itu walaupun tidak se ekstrim Scotland atau Irlandia. Hmm, Nah, hmm, ada semangat seperti itu yang dimunculkan dan uh, ini terlihat terutama dalam beberapa tahun terakhir ya. Dalam beberapa tahun terakhir Wales itu bisa mengejar ketertinggalan yang walaupun bukan mengejar ya, tapi paling tidak memperpendek margin kekalahan mereka dengan Inggris lah. Mereka sudah 103 kali main. Yang antara Wales dengan Inggris itu sudah 103 kali main dan Inggris itu menang 68 kali. hmm. 68 kali, 21 kali seri dan Wales baru menang 14. Tapi dalam beberapa tahun terakhir itu mereka mencetak kemenangan lebih banyak dibanding Ya. Inggris. Hmm. Ya mungkin mungkin ada nanti faktor-faktor itu walaupun tidak besar kalau menurut saya. Ya. Nah, kalau kalau Inggris lengah kemungkinan ada peluang bagi Wales. Tapi kalau Inggris menjaga konsentrasi, bermain dengan gaya mereka sendiri dan tidak terganggu hal-hal lain dan tidak anggap enteng, ya mungkin bisa melewati Wales. Tapi kalau ada sedikit saja celah, ini bisa berbahaya bagi Inggris. Ya, oke. Dan apalagi terlebih ini derby Britania yang memang Ya, di mana-mana derby itu memang harus adu gengsi, adu kekuatan pula selain ada gengsi di situ dan Wales memang paling tidak harus menang, tapi menang pun masih diukur dengan selisih gol agar bisa lolos 16 besar dari grup B. Nah, Beli Komang sementara itu di sini kalau kita lihat ranking FIFA Inggris jauh di atas dari Wales ya. Inggris peringkat 5, Wales itu peringkat 19. Nah, dengan prediksi-prediksi yang diutarakan oleh Bang Agus tadi, yang mana Wales ini mengalami penurunan performa, apalagi juga masih pemainnya itu-itu aja yang dibebankan. Nah, ada nggak sih faktor yang bisa untuk Inggris waspada? Wah, ini dari skuad Wales ini harus diwaspadai nih dari segi ini. Nah, itu ada nggak sih menurut Beli Komang? Ya, Delta, kalau kita bicara hitung-hitungan lolos ke 16 besar dulu ya. Ya, Inggris itu bisa lolos hanya dengan hasil seri melawan Wales, bahkan kalah dengan skor dengan lebih dari 3 gol pun masih masih tetap bisa lolos ya. hmm, Artinya bagi Inggris sebenarnya laga ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, justru saya melihat kalau Inggris pemain Inggris uh,
berpikir bahwa laga ini tidak lagi krusial, tidak lagi menentukan, ini justru saya menjadi senjata makan tuan bagi skuad Inggris. Nah, ini yang harus diwaspadai jadi lebih ke faktor internal sendiri. Jadi jangan pernah menganggap remeh laga ini meskipun secara hitung-hitungan Inggris lebih diunggulkan dan untuk peluang lolos ke 16 besar sudah sangat terbuka bagi Inggris. Tentu ya kalau dari sisi Wales sendiri ya pemain-pemain senior mereka bagaimanapun tetap perlu diwaspadai ya seperti Gareth Bale, Aaron Ramsey dan sebagian besar mereka adalah pemain-pemain yang berkiprah di Premier League. Tentu mereka sudah tahu juga bagaimana gaya permainan Inggris. Ini bisa menjadi batu sandungan bagi Inggris sendiri karena tentunya Wales sudah tahu gaya permainan Inggris. Tapi kalau kita lihat dari rekor pertemuan seperti yang disampaikan Bung Agus tadi, bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir, 5 pertandingan terakhir, Wales tidak pernah lagi menang melawan Inggris dan Inggris selalu menang. Artinya ya harusnya Inggris bisa mengatasi Wales ya. Dengan syarat tentu sekali lagi mereka tidak bisa menganggap remeh pertandingan di laga ketiga penyisian grup ini. Jadi mereka harus tetap tampil normal, tampil ngotot, tampil bila perlu mengejar kemenangan untuk menyempurnakan predikat mereka sebagai juara grup. Oke. Kalau dari sisi strategi ini, Bli Komang, di sini kemarin saat Inggris berjumpa dengan Amerika Serikat, Southgate banyak diprotes karena lebih memilih membangku cadangkan Phil Foden daripada menyuruhnya untuk bermain dan lebih memilih Mason Mount yang sedikit mengecewakan permainannya di 2 match terakhir. Nah, ini bakalan seperti apa nanti untuk strategi permainan dari Inggris saat menghadapi Wales? Ya, bagi saya sudah saatnya juga Gareth Southgate melakukan sedikit rotasi ya. Nah, untuk dari komposisi starting line up-nya, misalnya di tengah juga perlu juga mungkin menurunkan Jordan Henderson sebagai starter ya untuk menambah kekuatan lini tengah untuk mengubah gaya bermain. Yeah. Kemudian di depan juga Phil Foden juga perlu diberi kesempatan karena kita tahu Foden juga bermain sangat baik di Manchester City musim ini ya. Jadi perlu juga diberi kesempatan sebagai starter, mungkin menggantikan posisi Saka atau juga mungkin menggantikan posisi Raheem Sterling sebagai penyerang sayap. Kira perlu Southgate memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain untuk tampil sebagai starter karena di laga ini juga tidak terlalu krusial ya. Jadi artinya menang atau seri pun Inggris akan tetap lolos sebagai juara grup di penyisian grup ini. Jadi inilah kesempatan bagi Southgate untuk mencari formula yang lain ya. Kalau Mason Mount memang mungkin belum terlalu maksimal, tapi peran Mason Mount sebagai gelandang serang memang sulit tergantikan di skuad Inggris dan pemain ini menjadi anak kesayangan dari Southgate sebagai gelandang serang. Saya kira itu Delta. Ya, oke. Di sini apapun hasilnya, mau menang, mau imbang, Inggris tetap bisa lolos di 16 besar ini. Untuk skor berapa ini, Bli Komang? Kalau saya kira kalau Inggris ya bisa kembali kepada cara bermain seperti ketika melawan Iran, kreativitas lini tengah kembali bisa hidup, kemudian lini depan juga bisa memanfaatkan peluang, bisa tampil lebih tajam. Kesempatan untuk menang tetap terbuka bagi Inggris. Paling tidak skor 2-0 bagi Inggris ya. Ya, 2-0 bagi Inggris nih. Wales siap-siap kalah dengan prediksi dari Bli Komang. Bang Agus, seperti apa nih prediksi skornya untuk Wales versus Inggris? Susah ini ya. Nggak susah sebenarnya. Susah ini. Aku lebih jagokan Inggris sih sebenarnya. Ya, mungkin bisa kalau Inggris bermain seperti melawan Iran ya lepas, walaupun berbeda kualitas ya secara teknis antara Iran dengan Wales gitu ya. Tapi kalau Inggris bermain seperti itu lebih lepas, lebih nyaman mainnya, tidak terbebani seperti ketika melawan Amerika Serikat. Sepertinya bisa menang 2-0. Inggris ya, 2-0. Inggris menang 2-0. Ya, oke. Ya Tambahan memang juga Delta bahwa Wales nanti akan kehilangan kiper utamanya ya. Ya. Jadi Wayne Hennessy karena ketemu melawan Iran. Ya. Peran kiper ini sangat krusial ya. Ketika dia di kartu merah melawan Iran, Wales langsung kebobolan 2 gol. Jadi peran kiper cadangan juga akan menjadi tantangan bagi Wales untuk menghadapi serangan Inggris nanti ya. Nah,
Iya, kiper Wales pun juga sempat mendapat kartu merah ya di Merah. match sebelumnya. Dan ini menurut Bang Agus sendiri bisa nggak sih untuk kiper lapis keduanya ini bisa menambal kekurangan dari kiper utama? Ya sebenarnya kalau sudah level tim nasional ya, apalagi yang masuk Piala Dunia itu biasanya kualitas kiper itu ya kan 11-12 lah. Mm-mm, Tidak ada mm-mm. yang terlalu jomplang. Mungkin itu eh, situasi yang membuat kemarin kiper keduanya Wales itu shock atau gimana aku nggak tahu ya karena dalam Betul. dalam kondisi yang sangat tegang laga tinggal menit-menit akhir kartu merah. Kartu Mm-mm. merah. Nah, kartu merah kemudian dia masuk diberi tanggung jawab yang sangat besar untuk menghadapi serangan Iran yang sedang gila-gilanya. Kan Iran waktu itu sedang serangannya itu sedang sangat kencang ya, Mm. terus deras ya kan. Nah, dalam kondisi seperti itu kiper utama kena kartu merah. Masuklah kiper kedua untuk menghadapi itu. Mungkin kurang siap waktu Ya. itu. Nah, tapi sekarang ketika dia bermain dari awal ya rasa-rasanya situasinya akan berbeda. Nggak sama lagi seperti ketika mereka kalah dari Iran. Barangkali juga bisa terjadi seperti di Iran waktu itu kiper utama Beiran Fard cedera kemudian diganti dengan Hosseini tapi Hosseini juga tampil baik bisa Ya, menggantikan kiper utama dan uniknya di sini kiper Wales itu kartu merah yang didapatkan oleh kiper Wales itu merupakan kartu merah pertama yang dikeluarkan oleh wasit di gelaran Piala Piala Dunia Dunia. 2022 ini. Oke, itu dia ulasan Wales versus Inggris. Terima kasih banyak untuk Bang Agus Haidir dan juga Bli Komang. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Oke, Tribuners, jangan lewatkan program Super Score spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia, tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.